lebih tahu Gita Sinaga daripada lu. Iya nanggungan gue kan. Iya sih. Dia lebih terkenal daripada lu tau. Gue kayak maling dipukulin deh nih. Pengen banget jadi podcaster kayak mereka-mereka ini. Tapi gimana ya? Nyebut nama langsung dipukulin. Aplikasi yang bisa mendukung bikin podcast. Bingung mau jadi podcaster, tapi gak tahu cara bikinnya. Saya punya rekomendasi aplikasi untuk membuat podcast. Wah, aplikasi apa tuh? Kayaknya menarik. Udah pasti menarik lah. Dan nama aplikasinya adalah Anchor. Oh, jadi namanya Anchor. Yaudah deh, gue langsung download. Di mana sih downloadnya? Nah, kalau downloadnya gampang. Yang pastinya di Play Store dong. Tinggal kamu ketik aja Anchor. Nanti otomatis muncul deh. Dijamin deh kalau kamu bikin podcast di Anchor gak bakal kesusahan. Soalnya semua fiturnya udah lengkap dari editing, music opening dan transisi. Dan masih banyak lagi deh. Oke. Makasih ya. Sama-sama bro. Sekarang gue nggak bingung lagi mau bikin podcast di mana. Bikin podcast ya cuma di Anchor. Oke? Kan beda agama bos. Jangan ngebolehin siapa. Terima kasih Anchor Podcast. Lu gak tau sama gue Ustaz aja. Ya malu nggak mau pindah agama. Kok anaknya goblok gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Obral. Nah, di episode kali ini gue mau ngebahas tentang pengaruh musik terhadap mood. Nah, seberapa pengaruh sih musik itu terhadap mood kita? Apakah bisa menjadi tambah lebih semangat atau bisa menjadi agak sedikit mellow atau galau? Yang pasti kan kalau kita dari kecil, apalagi kalau saat kita masih bayi, bahkan kita sudah diperkenalkan dengan berbagai jenis atau genre musik atau lagu. Mungkin nggak sebanyak sekarang, tapi seenggaknya dari kecil kita sudah diperkenalkan dengan namanya musik. Pasti kalian setuju lah kalau dengerin musik bisa mempengaruhi mood dan lebih mewarnai hari-hari kita lah. Nah, apalagi saat beraktivitas, ya baik itu di rumah, sekolah, kampus, kantor, atau tempat kuliah, atau tempat hangout. Apalagi sekarang sudah semakin mudah kita mendengarkan musik atau ya nonton festival musik. Karena perkembangan teknologi sudah memungkinkan kita untuk mendengarkan musik lewat berbagai gadget dimanapun kita berada. Entah itu di radio, di HP, atau di TV, atau di PC lah. Bahkan para ilmuwan dari University of Missouri, kampus mana nih? Mana kenal gue? Menemukan bahwa benar adanya musik mempengaruhi mood orang-orang yang mendengarkannya. Bahkan selain untuk meningkatkan mood, musik juga dijadikan cara untuk mengekspresikan emosi. Misalkan orang yang sedih akan mendengarkan musik bergenre sedih, dan orang yang bahagia akan mendengarkan musik bergenre bahagia. Nah, namun bagaimana sih cara musik mempengaruhi mood kita ini? Nah, kebetulan gue udah riset di Google dan udah ada punya beberapa bukan pilihan sih, ada beberapa list bagaimana cara musik mempengaruhi mood kita. Yang pertama, mengikat emosi. Cara termudah untuk melihat bagaimana musik mengikat emosi ya dengan melihat respon seseorang saat mendengarkannya. Sebab meskipun emosi dirasakan oleh hati, melalui otaklah stimulus emosi akan dikomunikasikan. Studi lain juga melaporkan bahwa musik dapat menstimulasi emosi melalui sirkuit otak yang spesifik. Jadi, kamu nggak perlu heran jika melihat orang nari, cingkrak-cingkrakan, atau galau saat mendengarkan musik. Nah, yang kedua, mengembalikan memori. Sebuah studi tahun 2009 dari Universitas California menemukan bahwa musik bisa membuat seseorang terhubung kembali dengan memori masa lalu. Mungkin ini sebabnya banyak orang yang mendengarkan musik untuk bernostalgia. Karena selain mengingat tentang memori masa lalu, sebuah lagu yang punya kenangan khusus
juga bisa memunculkan emosi yang sama seperti di masa lalu. Ya mungkin ini sebabnya ada orang yang terbawa suasana atau biasa disebut dengan baper. Nah, yang ketiga ini agak susah nih nyebutnya. Neuroplastisitas. Dalam hal ini, musik mempengaruhi emosi dengan cara yang luar biasa. Sebab neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk memperbaiki koneksi dan menemukan jalur alternatif ke memori, emosi, dan sistem fisik seperti kemampuan bicara. Saat otak mengalami kerusakan, otak akan menciptakan jalur baru untuk tetap berfungsi secara optimal. Nah, salah satunya adalah dengan terapi mendengarkan musik. Meski terkesan sepele, musik nyatanya mampu menstimulasi otak untuk menciptakan jalur baru sebagai upaya perbaikan. Nah, hal ini dibuktikan dalam studi dari Universitas Newcastle, Australia. Studi tersebut melaporkan bahwa musik populer sering digunakan untuk mendampingi pasien dengan kerusakan pada otak. Nah, hasilnya musik tersebut mampu menghubungkan pasien tersebut pada memori yang sebelumnya tidak dapat diakses. Nah, yang terakhir meningkatkan fokus. Beberapa orang mendengarkan musik untuk meningkatkan fokus, sebab mungkin nyatanya mampu mengaktifkan, mempertahankan, dan memperbaiki fokus seseorang. Ini dibuktikan dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Stanford University School of Medicine. Studi tersebut menginvestigasi hubungan antara musik dan pikiran seseorang. Hasilnya, studi tersebut berpendapat bahwa mendengarkan musik mampu membantu otak untuk mengantisipasi kegiatan dan mempertahankan fokus yang lebih baik tentunya. Nah, tadi kan gue udah jelasin tuh cara musik mempengaruhi mood kalian. Entah itu dengan mengikat emosi atau mengembalikan memori atau neuroplastisitas atau yang terakhir itu apa tadi? Oh, meningkatkan fokus. Nah, kalau gue dari keempat pilihan itu paling gue cenderung ke mengembalikan memori. Soalnya entah kenapa ya, kalau misalkan gue dengerin suatu lagu, entah di mana kalau misalkan itu lagu worth it di telinga gue, itu gue bakal bisa tiba-tiba aja merecall sebuah kejadian masa lalu, entah itu bareng teman, saudara, atau mantan pacar dulu. Itu dalam seketika bisa merecall lah ingatan-ingatan masa lalu itu dengan sebuah lagu loh. Jadi kalau menurut gue ya sangat mempengaruhi mood banget lah kalau menurut gue si musik ini. Nah, meski perubahan mood itu hal yang wajar, tapi kamu perlu, kok kamu sih terkesan tadi gue ngomongnya lu dah. Tapi biarin dah kamu aja. Kamu perlu waspada jika perubahan mood mulai mempengaruhi kehidupan sosial. Entah itu lu jadi males-malesan, lu jadi males bergaul sama lingkungan sekitar. Nah, kalau udah begitu, mending ada baiknya lu segera bicara ke dokter. Mungkin ya dokter khusus gitulah, kayak semacam psikiater. Nah, sebab bisa jadi perubahan mood yang terlalu ekstrim menjadi tanda adanya gangguan psikologis. Nah, jadi jangan sampai dibiarin berlarut-larut lah. Jangan sampai dianggap enteng. Kalau misalkan ada ya gejala-gejala seperti itu ya, lebih baik ya harus ditindaklanjuti. Entah itu dengan yang orang lebih mengerti lah, yang lebih ahli. Oke? Thank you banget yang udah dengerin episode kali ini. Ya, semoga sedikit bisa ngasih info lah sedikit tentang pengaruh musik terhadap mood. Nah, semoga apa yang tadi gue udah jelasin bisa bermanfaat sedikit buat kalian-kalian semua, oke? See you on the next content. Bye-bye.